Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ikan-ikan mas koki yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin bahas air akuarium ikan mas koki yang berkabut. Apakah air akuarium ikan mas koki yang berkabut ini berdampak negatif terhadap ikan mas koki yang kita pelihara di akuarium, serta bisa menyebabkan kematian pada ikan mas koki yang kita pelihara? Jadi jika teman-teman yang mengalami ya air akuarium ikan mas kokinya berkabut, silahkan simak video ini. Saya juga akan berikan tips dan juga pengalaman tentang bagaimana mengatasi air akuarium ikan mas koki yang berkabut. Jadi teman-teman, air akuarium ikan mas koki yang berkabut ini ada juga dikatakan wajar, ada juga tidak dikatakan wajar teman-teman. Yang dikatakan wajar air akuarium ikan mas koki yang berkabut ini ketika kita baru setup akuarium ya, baru pasang pompa, baru pasang filter ya, baru isi media filter biologis dan mekanisnya, pasang aerator. Nah, dikatakan wajar karena ya yang menyebabkan air akuarium kita berkabut tadi adalah kotoran yang nempel mungkin di media filter biologis dan mekanisnya, debu-debu itu lebur masuk ke air akuarium. Kemudian akuarium yang kita gunakan, walaupun kita sudah bersihkan, sudah kering ya akuariumnya, itu debu-debu menempel di kaca bagian dalam, itu melebur juga ke air sehingga air akuarium kita itu berkabut. Kemudian yang kedua, ketika kita baru bersihkan media filter biologis ataupun mekanis ya. Nah, yang menyebabkan air akuarium kita berkabut itu yaitu kotoran yang ada di filter biologis itu masuk kembali ke akuarium kita ya, seperti partikel kecil berterbangan, lumpur-lumpur itu masuk kembali ke akuarium. Nah, itulah yang menyebabkan air akuarium kita itu berkabut. Kemudian yang ketiga yaitu ketika kita ganti air ya, kita ganti air 1 minggu sekali, kemudian ganti media filter mekanis ya, kita ganti 50% ya airnya. Ikan mas koki yang kita pelihara itu stres ya karena kondisi air baru, jadi dia buang kotoran. Nah, kotoran tadi melebur di air akuarium kita, itu menyebabkan berkabut air akuariumnya. Kalau seperti ini ya dikatakan wajar ya teman-teman, karena kondisi air kita yang tadi kita isi itu bersih jadi kotor karena kotoran ikan mas koki yang banyak ya ketika kita sudah ganti air. Nah, dikatakan tidak wajar air akuarium ikan mas koki ini berkabut itu ketika setelah 3 bulan kita setup, bahkan lebih dari 3 bulan, itu setiap kita ganti air atau setelah 3 hari kita ganti air, itu air akuariumnya berkabut walaupun kita sudah pakai media filter mekanis itu yang berlapis. Nah, tentu ada penyebab kenapa air akuarium ini berkabut ya teman-teman ya. Jadi air akuarium ikan mas koki berkabut ini sebenarnya berdampak negatif terhadap ikan mas koki yang kita pelihara. Yang pertama, ikan mas koki ini butuh air yang bersih, sehat, dan juga jernih ya. Jadi kalau misalnya air akuarium kita itu berkabut, tentu ikannya tidak akan nyaman. Ini yang saya amati dengan ikan mas koki saya yang saya pelihara teman-teman, di tank 1 meter dan di tank yang ada di teras rumah. Kebetulan di tank 1 meter itu padat ya, kemarin ada sekitar 8 ekor ikan mas koki kebanyakan, dan di tank 60 cm itu sekitar 4 ekor teman-teman. Nah, di situ ikan itu kotorannya banyak, kemudian ikannya berbagi tempat berbagi tempat hidup ya, karena sempit ya tempatnya, jadi ikan mas kokinya stres ya, lendir pada badan ikan mas koki itu keluar, ya, nempel di kaca, kemudian kotorannya banyak. Nah, itulah yang menyebabkan air akuarium ikan mas koki saya yang 1 meter dan yang 60 cm itu berkabut teman-teman. Jadi air akuarium ikan mas koki yang berkabut ini bisa menyebabkan kematian pada ikan mas koki yang kita pelihara teman-teman, karena ikannya stres ya, kondisi berdesakan, airnya kotor ya, berkabut dan lain sebagainya, itu bisa berdampak negatif. Ikan kita bisa terkena penyakit ya teman-teman, karena kondisi padat tadi. Ikan mas koki stres, lama-kelamaan ya ikan yang kita pelihara juga tidak akan sehat teman-teman. Nah, jadi kondisi air akuarium ikan mas koki berkabut ini jangan kita biarkan terus-menerus ya. Itu bisa mengganggu kesehatan ikan mas koki kita.
dan juga mengganggu penglihatan kita ya. Kita yang tadinya ingin ya akuarium ikan mas koki kita itu airnya jernih, bersih, crystal clear ya, kita melihat akuariumnya makin semangat, merawatnya makin semangat. Tapi dengan kondisi air akuarium ikan mas koki yang berkabut tadi, tentu saja semangat kita berkurang, apalagi ditambah dengan ikan mas koki kita yang kena penyakit, teman-teman. Nah, jadi di sini kita harus cari dulu ya penyebab air akuarium ikan mas koki kita tadi berkabut. Nah, salah satu penyebabnya yang pertama yaitu kita pelihara ikan mas koki terlalu banyak di satu akuarium. Kemudian cara kita memberi makan itu berlebihan ya. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu filter yang kita gunakan itu kurang pas ataupun kurang mumpuni untuk akuarium yang kita miliki. Serta yang terakhir yaitu perawatan dari akuarium ikan mas koki, baik itu perawatan membersihkan kaca akuarium bagian dalam, kemudian membersihkan media mekanis dan pergantian air. Nah itu teman-teman ya. Jadi solusi untuk teman-teman yang mengalami air akuariumnya berkabut supaya tidak ada masalah lagi di akuariumnya, yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah setup di bagian media filter mekanisnya. Sering saya bahas media filter mekanis itu harus berlapis ya teman-teman, dari lapisan yang paling jarang ke lapisan paling rapat. Nah, jadi yang paling jarang ini biasanya jack mat ya, atau biofoam dan jaring layan teman-teman. Jaring layan ini teman-teman bisa pakai yang kiloan yang masih dalam gumpalan atau yang sudah dibungkus menggunakan jaring ya. Nah, jadi yang paling jarang seperti jaring nelayan 2 lapis. Kalau di tank saya 1 meter 150 cm dan 60 cm itu sama. Jaring nelayan 2 lapis. Kemudian ada yang pakai biofoam. Kebetulan di tank 150 cm ini tidak pakai biofoam. Pakai busa grain wool 2 lapis ya. Busa grain wool itu sama seperti kapas putih. Teman-teman bisa searching di Google atau cari di toko online, itu banyak sekali yang menjual busa grain wool ini ya. Busa grain wool ini 2 lapis di tank ini, kemudian baru kapas putih teman-teman. Nah, kenapa saya masih menggunakan kapas putih sedangkan di atasnya itu grain wool yang sama kinerjanya dengan kapas putih? Karena di sini stok kapas putih saya banyak teman-teman, sayang tidak digunakan, jadi tetap saya gunakan. Kemudian kalau misalnya nanti stok kapas putihnya sudah habis, ya mungkin saya hanya menggunakan busa grain wool. Mungkin saya tambah saja untuk mekanisnya di atas grain wool itu saya kasih mungkin biofoam teman-teman. Nah, jadi filter mekanis yang berlapis ini tentu saja akan menyaring kotoran lebih maksimal. Kotoran yang halus dan kasar itu sedikit banyak tersaring di media filter yang paling jarang seperti jaring nelayan dan biofoam. Kemudian yang halus baru disaring oleh busa grain wool, baru kapas putih teman-teman. Jadi air yang jatuh dari media filter mekanis tadi ya ke filter biologis itu adalah air yang benar-benar bersih tersaring ya, tidak ada kotoran lagi. Jadi kalau kita hanya menggunakan satu media filter mekanis seperti kapas putih memang bersih, tapi dalam jangka waktu 3-4 hari biasanya media filter mekanisnya akan mampet ya, kotorannya akan menyebar. Jadi saya sarankan pakai media filter mekanis yang berlapis ya. Kalau untuk pengguna top filter itu pakai filter yang 2 tingkat ya, 1 tingkat khusus mekanis dan di bawahnya itu biologis semua teman-teman, full ya, dari chamber 1 sampai di dekat lubang output filternya terisi semua chamber biologis. Kalau misalnya mau pakai lampu UV di chamber terakhir itu nggak masalah, yang penting dikasih sekat aja ya supaya cahaya dari lampu UV-nya tidak ke filter biologisnya, seperti itu teman-teman. Jadi filternya harus di setup ulang ya, digunakan filternya sepanjang akuarium yang kita miliki, lebih bagus. Kemudian selanjutnya pelihara ikan mas koki jangan banyak ya. Kalau misalnya tank 1 meter lebar 40 tinggi 40, biasanya paling banyak itu 5 ekor ya, atau lebih kurang dari 5 ekor, 4 ekor saja yang paling banyak. Nah itu
lebih bagus teman-teman. Jadi kinerja dari filter kita itu lebih terbantu ya, karena kotorannya tidak banyak. Kemudian yang ketiga, kasih makan ikan mas koki itu kalau misalnya kita mau de-grooming ya memang airnya memang gampang kotor, tapi kita perawatannya lebih rutin ya, rutin biasanya 2 hari sekali ganti air atau 1 hari sekali ganti air. Media filter mekanisnya dibersihkan setiap hari. Tapi kalau kita cuman view ya di rumah, di ruang tamu, kasih makan ikan mas kokinya itu sedikit tapi habis teman-teman ya, sedikit tapi habis, nanti baru kasih lagi. Jangan kita langsung kasih banyak ya. Misalnya ikan kita 5 ekor, kita kasih 1 sendok yang kita gunakan untuk kasih makan ikan mas koki. Kalau misalnya kebanyakan dikurangi ya, sedikit tapi habis teman-teman, seperti itu. Nanti sudah habis baru kita tambah lagi, seperti itu ya. Jangan berlebihan kasih makan ikan mas koki. Kemudian yang terakhir yaitu perawatan dari akuarium ikan mas koki kita. Gosok kaca rutin setiap minggu ya, di bagian dalam, bagian luarnya kita kasih pembersih kaca. Kemudian digosok semua ya, full ya, dinding belakang, samping, kiri kanan, bawah. Kemudian pipa-pipa ini digosok pakai spons ya. Kemudian selanjutnya kita ganti air, ganti media filter mekanis ya, supaya kinerja filter kita berjalan dengan baik teman-teman. Jadi kalau kita lakukan itu lama-kelamaan itu air akuarium ikan mas koki kita yang berkabut itu tidak ada lagi teman-teman. Dulu saya juga pernah mengalami ya, air akuarium ikan mas koki saya ini berkabut. Ternyata penyebabnya adalah media filter mekanis yang tidak berlapis, dan ikan yang saya pelihara itu terlalu banyak teman-teman. Tuh, jadi saya kurangi ikan yang saya pelihara. Ini di tank ini cuma ada 5 ekor, 3 ekor ikan manfish. Kemudian saya rutin ganti air teman-teman setiap 1 minggu. Sebelumnya saya 2 minggu sekali ya, 3 minggu sekali. Jadi kurang bagus ya untuk pemeliharaan ikan mas koki. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang apakah air akuarium ikan mas koki yang berkabut ini berdampak negatif kepada ikan mas koki yang kita pelihara. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman penghobi ikan hias mas koki.